れは俺の物語だ。 Ya, selamat buat kalian yang sudah menjumpai channel ini. Dari opening saja kalian sudah lihat betapa menariknya cerita Boruto hari demi hari, dan di sini aku mau bahas tentang bagian awal sampai akhir cerita Boruto bagian 1 episode 294 menuju time skip. Sekedar info, ini adalah full video utuh dari episode 294 sampai episode terakhir Boruto kecil. Admin bersumber langsung dari manga, bukan karangan atau spekulasi dari admin, tapi real yang akan terjadi pada Boruto di anime. Sebab Boruto sekarang sedang hiatus, admin percaya dari kalian, banyak yang ingin tahu tentang apa yang terjadi pada cerita Boruto, setelah episode terakhir kemarin. Pada episode akhir Boruto, kita diperlihatkan kembali apa yang terjadi pada episode pertama, yaitu kehancuran Konoha. Tapi untuk episode 294, awal cerita atau inti cerita akan berfokus kepada Code dan Eida. Mereka sedang menyiapkan diri untuk menuju ke Konoha menemui Amado. Tujuan Code yakni hanya ingin bertanya tentang cara melepas pembatas yang ada dalam dirinya, di mana pembatas tersebut hanya Amado yang bisa melepaskannya. Sebagai informasi, pembatas tersebut sengaja dipasang Amado. Pemasangan ini atas perintah Jigen untuk membatasi kekuatan yang bisa dikeluarkan Code. Hal ini lantaran kekuatan sebenarnya Code jika tanpa pembatas atau limiter akan jauh di atas kekuatan Jigen. Karena Jigen yang menjadi pemimpin karena ia tidak ingin tersaingi dengan kekuatan yang dimiliki Code. Oleh sebab itulah Amado ditugaskan untuk memasang pembatas di tubuh Code. Eida mengatakan ada dua hal yang dibutuhkan Code untuk bisa melepaskan pembatas tersebut, yakni pengenalan iris dan perintah suara Amado. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan yaitu menangkap Amado hidup-hidup lalu memaksanya untuk melepaskan pembatasnya. Seperti yang sudah diketahui para penggemar, saat ini Amado berada di tempat cukup aman. Jadi akan sedikit sulit untuk Code untuk menculik Amado. Kemungkinan jalan satu-satunya untuk membawa Amado yakni dengan menggunakan bantuan dari kekuatan Eida, baik Senrigan maupun dengan kekuatan daya pikat Eida. Setelah dihidupkan kembali oleh Momoshiki, Boruto kini telah 100% menjadi Otsutsuki. Terdapat bekas luka di dadanya, maka dari itu manga Boruto chapter ini diberi judul, Bekas Luka. Diketahui, Momoshiki tidak bisa bangkit karena telah memberikan 18% data karma untuk menggantikan bagian tubuh Boruto yang rusak. Meski begitu, Momoshiki bisa sewaktu-waktu mengambil alih kesadaran Boruto karena kekuatannya lebih mendominasi. Mendengar hal itu, Amado menyarankan agar Boruto tetap meminum obat untuk menekan kekuatan Momoshiki. Tapi kali ini Boruto yakin bisa menguasai kekuatan Momoshiki lebih baik dari sebelumnya. Anak Naruto tersebut memutuskan untuk berhenti minum obat dari Amado. Bagaimanapun, bila Boruto mati selanjutnya maka tidak ada kesempatan kedua. Momoshiki juga akan ikut mati bersama tubuh Boruto. Tentu saja hal tersebut tidak akan mudah. Sejauh ini Boruto tidak memberitahu Sarada dan Mitsuki bahwa Kawaki telah menguasai kekuatan Ishiki Otsutsuki 100% dan tak ragu membunuhnya. Yang mengetahui kejadian tersebut hanya Naruto, Shikamaru, Ino, Sai, Amado, Katasuke dan Sasuke. Sementara itu, Sasuke telah menemukan fasilitas tersembunyi Jigen di mana Eida dan Daemon berada. Shikamaru menugaskan pasukannya ke sana, dan selanjutnya diperlihatkan pertarungan Code melawan Kawaki berlangsung dari manga Boruto chapter 62 hingga 67. Dalam manga Boruto chapter 68, Eida memberi peringatan keras untuk Code karena tanpa izin menggunakan adiknya di tengah pertempuran. Eida mengingatkan bahwa tugas Code adalah membawa Kawaki padanya. Sebagai gantinya, Eida akan membantu Code mencapai kekuatan penuh atau melepas limiternya. Melihat Code yang tidak berdaya melawan Kawaki dengan kekuatannya sekarang, Eida dan Daemon tidak segan untuk menyingkirkan Code karena tidak berguna. Tapi Code telah menyiapkan suatu rencana. Amado menjadi target nomor 1 karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat membuka program kekuatan Code secara penuh. Saat pertarungan dengan Kawaki, Code telah menanamkan cakar di tubuh Shikamaru.
Ketika Shikamaru sedang berbicara empat mata dengan Amado, Code langsung keluar untuk menyerang ilmuwan gila tersebut. Tapi ternyata, momen tersebut hanyalah taktik yang disiapkan oleh Shikamaru untuk memancing Code keluar. Shikamaru langsung mengaktifkan Delta yang selama ini telah diprogram ulang untuk melindungi Konoha. Dengan mudah Delta menyudutkan Code. Namun di detik-detik terakhir, Code menarik Eida keluar. Ketika melihat kemunculan Eida, wajah Amado langsung berubah sangat terkejut. Diketahui, Eida adalah cyborg yang diciptakan secara istimewa oleh Amado. Ia memiliki kekuatan melihat hal yang terjadi di masa lalu dan sekarang. Amado nampak tidak percaya kalau cyborg buatannya itu masih hidup. Setelah mengetahui kekuatan Eida, Shikamaru membuat taktik baru. Dia melarang orang-orang termasuk Naruto dan Sasuke untuk bertemu dengan Eida. Dengan santai, Eida mengatakan tujuannya membantu Code karena menyukai Kawaki. Diketahui, hanya Otsutsuki yang kebal dari kekuatan Eida. Eida hanya ingin jatuh cinta secara alami, bukan karena efek kekuatannya. Sementara itu, Sasuke memberikan ikat kepala Konoha yang sudah tergores kepada Boruto. Ikat kepala miliknya itu yang akan digunakan Boruto setelah time skip. Saat berbincang, Sasuke terlihat dengan serius memikirkan tindakan Kawaki yang tanpa ragu membunuh Boruto. Padahal sebelumnya, Sasuke berjanji akan mengakhiri nyawa Boruto bila dia dikuasai oleh Momoshiki. Di sisi lain, Naruto tetap menerima Kawaki seperti keluarga. Dia ingin Kawaki selalu ingat bahwa Konoha adalah rumahnya dan selalu menerimanya. Naruto meminta Kawaki tidak perlu khawatir karena Boruto masih hidup. Tapi Kawaki justru menunjukkan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Dia bahkan mengeluarkan mata Jogan Ishiki dan menatap karmanya setelah mendengar Boruto baik-baik saja. Tindakan Kawaki ke depannya nampak perlu diantisipasi. Sebab Kawaki terlihat sangat terobsesi dengan Naruto sebagai orang yang harus dia lindungi. Sejauh ini Sumire sudah mengetahui Kawaki berusaha membunuh Boruto. Bila Mitsuki dan Sarada juga mengetahui hal ini, keduanya tentu tidak tinggal diam. Di sisi lain, Eida bertanya kepada Shikamaru apakah dia mengunci Naruto dan yang lainnya di luar untuk melindungi mereka dari kemampuannya. Shikamaru berkata bahwa jika dia terus bersekutu dengan Code, dia akan dianggap sebagai musuh. Eida tiba-tiba memberitahu Code bahwa mereka harus mundur karena Kawaki datang ke arah mereka. Shikamaru menyadari bahwa Kawaki dapat mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi udara. Code terus menyiksa Amado, menyalahkan sikapnya yang mengulur-ulur waktu, dan menuntut kode perintah untuk melepas limiternya segera. Amado dan Shikamaru berbicara melalui Shintenshi no Jutsu milik Ino. Amado memperingatkan Shikamaru bahwa dia tidak akan bertahan lama dari luka yang diberikan Code, serta ancaman yang Code berikan kepadanya. Kemudian Shikamaru menenangkan Amado dengan mengatakan bahwa Code tidak bisa membunuhnya sebelum mendapatkan limiter tersebut. Shikamaru menyadari bahwa Kawaki dapat mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi udara. Code merasa frustasi dengan hal tersebut, dan Shikamaru mengaitkan hal itu dengan kemampuan Kawaki untuk meniadakan tanda cakarnya, agar Code tidak bisa kabur lagi. Amado mengira Shikamaru akan memanggil Kawaki untuk bertarung. Amado tidak bisa mengambil risiko Kawaki mati. Dia berpikir bahwa Shikamaru akan merasa diuntungkan jika Code atau Kawaki atau keduanya mati bertarung satu sama lain. Ino mengingatkan mereka bahwa ini bukan waktunya untuk berdebat. Amado ingin membiarkan Eida dan Code mundur, karena mereka akan memiliki kesempatan lain, dan sementara itu Boruto dan Kawaki bisa menjadi lebih kuat. Code tiba-tiba mengirim Amado dengan tanda cakarnya, meskipun dia berharap dia bisa menghindarinya, untuk tidak membawanya ke markas mereka. Eida bergegas mengikuti Code, namun Shikamaru melumpuhkan Code dengan jurus bayangannya, dan bertanya kepada Ino di mana Kawaki. Code memberitahu Shikamaru bahwa dia telah ditambahkan ke dalam daftar balas dendamnya, dan Code bergegas pergi. Kawaki tiba dan tumbuh kembali ke ukuran normal. Setelah menggunakan Sukuna Hikona, dia melihat tanda cakar dan bertanya di mana Code. Shikamaru meminta agar dia menghilangkan tanda tersebut, dan percaya bahwa Amado mungkin sudah mati saat Kawaki menanyakannya. Setelah kembali ke markas mereka, Daemon menyapa Amado. Dia menegaskan bahwa Code kemungkinan besar akan membunuhnya setelah pembatas kekuatannya dicabut.
Amado menawarkan untuk mencabut pembatasnya tanpa perlawanan jika dia dibebaskan. Code menyuruhnya berhenti membuang-buang waktu, dan Amado pun terpaksa mengeluarkan perintah untuk melepas limiter yang ada di dalam tubuh Code. Dari tubuh Code tiba-tiba mengeluarkan asap, dan penampilannya sedikit berubah, termasuk bulu mata yang berwarna putih. Akhirnya limiter yang ada di tubuhnya sudah dilepas secara permanen, dia merasa senang karena merasa tidak bisa kalah dari siapapun. Dia bertanya kepada Amado apakah lukanya sakit, dan dengan perasaan senang, Code menawarkan diri untuk membebaskannya dari penderitaan dengan kematian, sambil mengangkat tangannya yang bercakar. Bak mengawasi Amado yang berada di bawah belas kasihan Code. Tiba-tiba Amado ingin berbicara dengan Eida tentang Kawaki. Amado menjelaskan bahwa Kawaki adalah kartu asnya jika Konoha meninggalkan atau mencoba untuk melenyapkannya. Eida meminta penjelasan lebih lanjut terhadap rahasia Amado tersebut, tapi Code berpikir Amado hanya menggertak dan mengulur-ulur waktu. Tiba-tiba Eida menyuruh Code untuk tidak mengganggu, tapi Code mencoba meyakinkan Eida kalau Amado mencoba memanipulasinya. Eida memberi isyarat kepada Daemon untuk bertindak, dan dia menahan Code di tempatnya. Niat membunuh Code tercermin pada dirinya sebagai beberapa luka yang terpantul akibat refleksi Daemon. Code menghindari Daemon dengan tanda cakar. Eida bertanya apakah Code menyerang Daemon dengan niat untuk membunuh. Dan Code mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan saat dia melepaskan serangan pertama. Eida mengingatkannya bahwa dia mengatakan membuangnya jika dia menjadi penghalang. Code tiba-tiba merasa bingung dengan ancaman Eida yang membuatnya semakin kesal akibat ulah Amado. Amado tiba-tiba mengatakan bahwa Eida sudah mendapat undangan dari Konoha sebagai cara untuk mendekati Kawaki. Code pun bereaksi atas ucapan Amado, dan menuduhnya telah menipu Eida dan Code bergegas menyerang Amado kembali. Tetapi Daemon berada di antara mereka, dan memantulkan serangannya. Daemon mengatakan bahwa jika dia tidak bisa mengerti ketika Eida menyuruhnya berhenti, dia harus disingkirkan. Di sisi lain, Shikamaru menjelaskan tentang pesona kekuatan Eida kepada Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki. Sasuke bertanya-tanya apakah dia adalah peninggalan cyborg seperti Code. Dan Shikamaru mengingat Amado menjelaskan bahwa beberapa cyborg yang lebih kuat dari Jigen telah dibuang. Di tempat lain, Code meminta Eida untuk mengendalikan Daemon. Tapi tiba-tiba Eida mengatakan bahwa dia berterima kasih karena Code telah membebaskannya, dan itulah sebabnya dia membantu memulihkan kekuatannya, atau melepas limiternya. Tetapi sekarang saatnya untuk mengakhiri kerja sama mereka. Code mengatakan kepada Eida bahwa dia mencintainya, dan bertanya apakah dia tidak membutuhkan kekuatannya. Eida pun bereaksi dan dia tidak peduli dengan Code, mulai dari sikapnya, dan nyata atau tidak, dia sudah muak dengan perasaannya dan tingkah laku Code. Daemon menggoda Code, dengan mengatakan bahwa, Otsutsuki atau siapapun, dia akan melindungi kakaknya. Code pun bereaksi dan mencoba menyadari bahwa Eida hanya membutuhkan satu ksatria, yaitu dirinya. Code tiba-tiba berniat untuk mengalahkan Daemon, dan Daemon menantangnya untuk mencoba. Bak mengungkapkan kepada Code bahwa kemampuan refleksi Daemon hanya bekerja ketika dia menyentuh orang lain dengan tangannya. Bak berharap dengan informasi itu dan kekuatannya yang telah pulih setelah limiternya lepas, Code dan Daemon dapat mengalahkan satu sama lain. Daemon berada di atas angin saat mereka bertarung. Daemon mengejek atau mengklaim Code sebelumnya yang merasa bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Tapi Daemon mengakui bahwa Code tampaknya lebih kuat dari Jigen. Code bersiap untuk melarikan diri, karena tidak bisa menandingi kemampuan dari Daemon. Dan Eida tidak mempermasalahkannya selama dia tidak menghalanginya. Eida berjanji akan membunuhnya jika diperlukan. Code menyatakan tujuannya, wasiat yang ia warisi dari Ishiki, dan mengatakan bahwa setelah ia menjadi seorang Otsutsuki dan dia tidak akan terkena lagi kemampuan daya pikat milik Eida, ia akan benar-benar tahu apakah ia mencintainya atau menginginkan Eida mati. Kemudian Code pun melarikan diri, membawa Bak bersamanya. Eida dengan nada mengejek memuji Amado karena telah keluar dari situasi yang sulit dan memisahkannya dengan Code, meskipun Eida sebenarnya menunjukkan bahwa dia juga menginginkan alasan untuk membuang Code. Eida mengklaim bahwa dia hanya ingin mendengar kelanjutan cerita dari Amado tentang Kawaki, dan siap untuk membunuhnya jika Amado hanya menggertak.
Amado menegaskan bahwa Kawaki adalah kartu asnya. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa Kawaki telah mendapatkan kembali karmanya dan sekarang memiliki akses ke kemampuan Ishiki, kekuatannya kemungkinan akan terus bertambah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di Konoha yang dapat menentangnya, kecuali Amado. Amado menjelaskan bahwa Eida harus menerima tawaran Shikamaru untuk membangun hubungan dengan Kawaki. Eida dan Daimon bingung dengan ide tersebut, dan Amado meyakinkan mereka bahwa dia akan menjadi penengah. Di tempat lain, Bak mengeluh tentang Code yang membawanya, meskipun Code menganggapnya sebagai penyelamatan dan bukannya membiarkannya mati. Code menyalahkan Kawaki atas semuanya, karena telah mengambil semua yang dia sayangi. Dia bersumpah untuk membunuh Kawaki dan menghancurkan semua yang dia sayangi, termasuk Hokage, teman-temannya, dan Konoha. Dia bersumpah dengan jubi milik peninggalan Ishiki yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Kawaki menekankan kepada Shikamaru bahwa dia tidak tahu tentang tujuan Amado, dan menunjukkan bahwa Amado memulihkan karmanya secara diam-diam. Shikamaru yakin motif Amado tidak lagi penting. Shikamaru yakin bahwa Code telah membunuhnya. Tiba-tiba seorang shinobi datang dan memberitahu Shikamaru bahwa ada panggilan telepon yang mendesak dari Amado. Amado menelepon dari sebuah stasiun di pinggiran negeri salju, di mana dia bersama Eida dan Daimon. Kira-kira jarak antara posisi Amado dan Shikamaru 3-4 hari perjalanan dari Konoha. Shikamaru bertanya tentang keberadaan Code, dan Amado memberi kabar bahwa dia telah berbicara dengan Eida, yang memutuskan hubungan dengannya dan menerima tawaran Shikamaru untuk menjadi komplotan Konoha demi untuk mendekati Kawaki. Shikamaru mengungkapkan kekhawatiran tentang sekutu Code yang lain. Tetapi Amado menjelaskan itu adalah Daimon yang dilihat Shikamaru pada pertempuran kemarin, dan bahwa dia akan ikut dengannya. Shikamaru menuduh Amado kalau dia tidak memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan seperti itu, dan Amado pun mengatakan bahwa Eida adalah pemegang otoritas terakhir, karena dia bisa membuat semua orang tunduk padanya. Amado menjelaskan bahwa sebaiknya Konoha tidak ingin Eida dan Daimon menjadi musuh. Amado juga mengungkapkan bahwa dia harus melepas pembatas kekuatan Code, tetapi Amado berpendapat bahwa Code sudah kehilangan dukungan Eida, dan Amado menggoda Shikamaru, pasti tahu bagaimana menggunakan bidak permainan. Shikamaru mengatakan kepada mereka bahwa akan ada pertanyaan ketika mereka tiba, dan Shikamaru pun menutup telepon. Eida tidak senang dengan Amado yang menyebut mereka sebagai permainan, tetapi Amado membela diri. Dia mengatakan bahwa kiasan itu efektif untuk Shikamaru. Eida memperingatkan Amado untuk menggunakan kepandaian itu untuk membantunya mendekati Kawaki, jika tidak, dia akan membunuhnya karena dendam. Eida hampir tidak dapat menahan diri dalam kebenciannya terhadap Amado yang telah memberinya kemampuan memikat. Daimon menyela ucapan kakaknya dengan mengatakan bahwa dialah yang akan membunuhnya. Kemudian di sisi lain Shikamaru meminta Naruto, dan semua anggota tim 7, termasuk Kawaki dan Boruto untuk memenuhi panggilan tersebut. Ada sedikit rapat penting tentang akan datangnya Eida. Di sisi lain, Boruto meminta maaf karena telah membuat ibunya khawatir, dan berjanji bahwa dia akan kembali, karena dia telah melakukannya bahkan setelah dia mati. Tiba-tiba Momoshiki menampakkan diri pada Boruto, dan menegurnya karena telah membuat janji yang tidak bisa ditepati. Boruto bertanya mengapa dia masih ada, atau masih bisa muncul, jika dia tidak dapat bereinkarnasi lagi. Dan Momoshiki bertanya balik yang mengingatkan Boruto akan peringatan sebelumnya. Momoshiki mengklaim bahwa Boruto akan kehilangan keinginan untuk hidup dan ingin melarikan diri dari dunia, yang akan memungkinkan Momoshiki untuk mengambil alih sepenuhnya, dan hidup sebagai penggantinya, dan kepemilikannya berfungsi sebagai reinkarnasi. Dia berkata bahwa Boruto selalu ditakdirkan untuk menjadi wadahnya pada akhirnya. Tiba-tiba Boruto berteriak pada Momoshiki, dan bersumpah untuk membuatnya terus terpuruk dan putus asa. Di tempat lain, Code membawa Bak ke kandang ekor 10, Code menjelaskan tempat itu kepadanya. Code khawatir bahwa sementara waktu Sasuke tidak dapat lagi pergi ke sana. Tapi Boruto dan Kawaki sebagai Otsutsuki seutuhnya, mungkin akan segera menguasai ninjutsu ruang waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat itu. Bak menanyakan rencananya Code, karena bahkan dengan kekuatan penuh, dia tidak dapat mengalahkan Daimon, dan kehilangan Eida sebagai sekutu. Code mengakui bahwa ia kalah oleh Daimon, itulah sebabnya Bak berusaha menghentikannya untuk membangunkan Daimon sebelumnya.
Code merasa tidak ada gunanya membahas masa lalu, dan benar-benar berpikir bahwa semuanya baik-baik saja untuk kedepannya. Dia melanjutkan untuk menyesuaikan 10 ekor menjadi ukuran yang lebih mudah diatur, dan Code menggunakan tanda cakarnya untuk menutupi tubuh Jubi, dan mampu menciptakan lebih banyak lagi tanda cakar sekaligus dengan kekuatan penuhnya. Code mengklaim bahwa dia akan membuatnya lebih kecil dan lebih berguna. Code membentuknya seperti tanah liat. Bagian yang lebih kecil dari tubuhnya menjadi makhluk humanoid berekor yang memiliki tanda cakar Code, yang juga dapat digunakan untuk bepergian. Melalui tanda tersebut, Code juga dapat melihat dan berbicara melalui tanda tersebut, dan menunjukkan kegunaannya. Adegan beralih ke Sasuke dan Naruto yang berada di atas atap gedung Hokage. Mereka mendiskusikan rencana Shikamaru untuk tinggal bersama Boruto, Kawaki dan Eida. Di kantor Hokage, kita diperlihatkan tim 7, Shikamaru, Sumire dan Konohamaru. Shikamaru memberi semua orang informasi tentang apa yang terjadi sehubungan dengan Code, Amado dan Eida. Shikamaru memberitahu semua orang bahwa Amado diculik dan sebagai hasilnya dia harus melepas pembatas Code untuk bertahan hidup. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa Eida telah memutuskan hubungannya dengan Code dan langsung menuju ke Konoha. Oleh karena itu, Shikamaru memiliki misi baru untuk tim 7. Shikamaru telah memberitahu Boruto dan Kawaki untuk pindah dengan Eida karena kekuatannya tidak bekerja pada Otsutsuki atau seseorang yang telah berubah menjadi Otsutsuki. Mendengar ucapan tersebut, baik Boruto maupun Kawaki kaget mendengar misi ini. Sementara itu Eida, Amado dan Daemon berada di kereta dalam perjalanan mereka ke Konoha. Dan saat mereka dalam perjalanan, Eida dapat menggunakan sendegannya untuk mendengarkan percakapan Shikamaru dengan semua orang di ruangan itu. Setelah Shikamaru menyebutkan berbagi ruang atau satu rumah, Eida mulai tersipu hanya dari gagasan berada di ruangan yang sama dengan Kawaki. Shikamaru kemudian memberitahu Kawaki bahwa Eida jatuh cinta padanya. Setelah Eida mendengar ucapan Shikamaru, dia tersipu, dan jantungnya mulai berdebar kencang sedemikian rupa, sehingga Daemon yang kepalanya bersandar di dada Eida terbangun. Dan segera menanyai Eida mengapa jantungnya berdetak begitu cepat. Sarada kemudian mengintervensi dan menjelaskan bahwa inti dari misi ini adalah pengawasan. Saat tinggal bersama Eida, mereka harus mengawasinya dan perilakunya. Shikamaru berkata, itu benar, dan dia menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk menemukan Code dan mengalahkannya, sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan Eida. Namun, Shikamaru memperingatkan tim 7 untuk lebih waspada terhadap kemampuan Eida. Shikamaru mengambil alih pertemuan dan mulai menjelaskan situasi saat ini, yang sedang dihadapi Konoha. Dia mulai dengan merinci status Boruto sebagai wadah Momoshiki Otsutsuki, meskipun tidak lengkap. Dan beralih ke karma yang dipulihkan Kawaki dan akses ke kemampuan Ishiki. Shikamaru menganggap mereka berdua sebagai ancaman, karena ketidakmampuan mereka untuk menahan kekuatan mereka jika salah satu dari mereka mengamuk. Dengan Code saat ini lebih kuat dari Jigen, yang berhasil membuat Naruto dan Sasuke kesulitan, dia menekankan pentingnya mereka bergaul dengan Eida. Sarada dan Mitsuki diperintahkan untuk mengirim laporan status, dan mengawasi mereka dari luar rumah untuk hindari menjadi mangsa pesona Eida, mengingat kepribadian Kawaki yang mudah berubah. Boruto diinstruksikan untuk menengahi antara Eida dan dia untuk menghindari kemarahannya pada mereka. Sesampainya mereka di Konoha, Eida dan Daemon disambut oleh Shikamaru dan Sai. Sementara semua orang terkagum-kagum dengan kemampuan Eida yang luar biasa, Eida kemudian menyuruh Shikamaru untuk melewatkan penyambutan tersebut, karena ia tahu rencananya. Karena penasaran, Eida kemudian mengatakan kepada Shikamaru, bahwa dia menerima ajakan hidup bersama. Sai, yang sudah di bawah pengaruh pesona Eida, menawarkan untuk memandunya ke rumah yang dijanjikan untuk tinggal bersama. Tetapi Eida menolaknya, dengan Daemon menjawab bahwa dia tidak suka menonjol di hadapan orang-orang. Dan kemudian Eida terbang menuju tempat itu karena dia tahu lokasinya. Shikamaru yang terkejut dengan kemampuannya Eida yang bisa terbang, kemudian diberitahu oleh Amado bahwa terbang merupakan hal yang normal bagi keluarga Otsutsuki, dan bahwa Boruto dan Kawaki juga akan mulai bisa terbang tak lama lagi. Shikamaru yang tidak senang melihat Amado, mengatakan kepadanya bahwa Amado harus membocorkan semua yang dia ketahui, karena sampai sekarang Shikamaru benar-benar tidak percaya terhadap Amado, dan menganggap Amado terlalu banyak menyimpan rahasia.
Di kediaman rumah, Boruto, Kawaki, dan Konohamaru sedang bersantai, memuji tempat itu sambil menunggu Eida dan Daemon tiba di tempat itu. Kawaki menyuruh Boruto untuk berhenti bersikap ceria, dan Boruto kemudian menyuruhnya untuk berhenti mengganggunya dan bersikap tegang. Hingga Konohamaru mengingatkan mereka, terutama Boruto, alasan mereka berada di sini. Kawaki berpikir tentang kehadiran Momoshiki yang bisa berdiri di samping Boruto saat itu. Di kejauhan, Sarada dan Mitsuki berada dalam posisi menunggu kedatangan Eida. Dengan Sarada mengklaim tidak ada gunanya bersembunyi dan mengawasinya karena dia bisa melihat mereka menggunakan Senrigannya. Mitsuki menjawab bahwa Shikamaru hanya ingin memberikan sedikit tekanan pada Eida. Meskipun Sarada khawatir akan menjadi bumerang, keduanya kemudian didatangi oleh Inojin, Shikadai, dan Chocho. Sarada bertanya mengapa mereka ada di sini, dan mereka menjawab dengan mengatakan bahwa mereka penasaran dan ingin melihat Eida, karena Chocho mengklaim Eida sebagai saingannya karena cantik. Saat Inojin bertengkar dengan Chocho tentang masalah ini, Eida tiba di rumah dengan Mitsuki yang merasakan keberadaannya dan memperingatkan Sarada. Mereka semua terkejut dia atau Eida terbang ke tempat itu. Eida menatap mereka dari kejauhan, yang kemudian kekuatan pemikatnya dengan Inojin dan Chocho yang tergila-gila dengan kemampuannya. Tapi Sarada, yang tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut, dan menyuruh mereka untuk menyadari kalau mereka sudah terkena kemampuan Eida. Shikadai, yang juga tidak terpengaruh oleh kemampuan Eida, mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat wajahnya dengan baik, maka sebabnya dia masih belum terkena efek kekuatan pemikat Eida. Sarada mengatakan kepada Mitsuki bahwa mereka harus melapor kepada Boruto dan Kawaki, namun Sarada menyadari Mitsuki juga berada di bawah pengaruh Eida seperti yang lain, di mana Mitsuki kemudian mempertanyakan emosi yang ia rasakan saat ini, karena ini adalah hal yang baru baginya, yaitu jatuh cinta. Eida terus berjalan dan terus memasuki rumah dan bertemu dengan Konohamaru yang sedang kembali ke posnya. Konohamaru kemudian terpengaruh oleh kemampuannya. Moegi datang untuk menjemput tim 10 dan memarahi mereka karena datang untuk memeriksa Eida. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan berlatih selama 3 jam tanpa henti sebagai hukuman dan mereka harus meminta maaf kepada Sarada karena mengganggu. Moegi kemudian mengkonfirmasi kepada Sarada tentang kedatangan Eida. Dia menyadari Konohamaru masih berada di dalam dan berharap dia tidak tergila-gila pada Eida. Moegi berharap Konohamaru harus menjadi kuat agar tidak terkena efek kekuatan Eida. Eida, yang menyaksikan semuanya dengan Senrigannya, memanggil Konohamaru dengan sebutan betapa manisnya memiliki teman masa kecil. Eida menyinggung kekhawatiran Moegi kepada Konohamaru, kemudian Eida panggil Konohamaru dengan sebutan sayang. Konohamaru merespon ucapan Eida, hingga terjatuh dari tangga dan pingsan, sehingga menarik perhatian Kawaki dan Boruto. Melihat Konohamaru seperti ini, Boruto mengetahui bahwa Eida ada di sini dan memanggil namanya untuk keluar dan berbicara dengan mereka. Entah dari mana, Daemon muncul dan melompat ke arah Boruto, menyapanya dengan cara yang kasar. Dan Daemon mengajak berkelahi dengan Kawaki. Daemon kemudian mengatakan bahwa Kawaki tidak berharga dan mencoba mengusirnya, sampai Daemon menggunakan kemampuan memantulnya. Kawaki, yang bingung dengan apa yang baru saja terjadi, menggunakan Sukuna Hikona untuk melempar tongkat besi ke arah Daemon, tapi tindakan itu semua gagal karena Daemon menangkapnya menggunakan giginya. Boruto dan Kawaki kaget karena Daemon bisa bereaksi secepat itu. Daemon kemudian menyerang dan menendang Kawaki, dan menjatuhkannya. Boruto membalas tetapi terlalu lambat untuk memukul Daemon, dan Daemon juga menjatuhkannya setelah meninjunya. Beberapa saat kemudian, Boruto terbangun di sofa dengan Eida yang meminta maaf atas ucapan kasarnya. Boruto bereaksi, mengatakan bahwa pertengkaran kecil itu tidak perlu, dan menanyakan alasannya, yang dijawab oleh Daemon dengan mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepadanya dan Kawaki bahwa menentang mereka tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka. Ketika Eida mencoba berbicara dengan Kawaki, Shikamaru menyela, dan menanyakan apakah mereka sudah bertemu dengan Eida dan Daemon. Boruto menjawab dan menggambarkan sapaan tersebut sebagai pembaptisan oleh api, berkat Daemon. Shikamaru meminta maaf dan mengatakan kepada mereka bahwa Amado ada di sini dan dia akan memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang kakak beradik itu. Boruto kemudian mengatakan bahwa ini akan menjadi misi yang cukup berat. Amado merangkum kemampuan Eida Daemon.
Sebelum itu Boruto menjadi penasaran tentang Daemon yang memiliki kemampuan untuk merefleksikan niat membunuh. Tiba-tiba Kawaki mengujinya dan memastikannya dengan mendapatkan tamparan ke dirinya sendiri hanya dengan memikirkannya saja. Daemon pun menggodanya dan bertanya perasaan Kawaki terhadap hal itu. Naruto menanyai Amado tentang bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan cyborg tersebut. Amado mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengembangkannya, karena dia hanyalah manusia biasa. Karena kemampuan cyborg tersebut berasal dari para dewa dan sebagai gantinya, dia mencangkokkannya ke dalam tubuh manusia tersebut, yaitu Eida dan Daemon. Dia kemudian menjelaskan bahwa kemampuan tersebut berasal dari Shibai Otsutsuki, yang naik ke tingkat dewa dengan berulang kali pergi ke planet lain, mengonsumsi buah cakra, sampai-sampai hanya tinggal jasadnya saja, tapi dia sudah lama mati. Transplantasi DNA dari jasad Shibai akan memberikan satu atau beberapa kemampuannya kepada penerima. Kemudian Shikamaru bertanya kepada Katasuke, yang meskipun tidak yakin bahwa transplantasi kemampuan seperti itu dapat dilakukan melalui teknologi manusia. Namun teknologi canggih yang ia saksikan seperti di pesawat dan di tubuh Kawaki membuatnya mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Amado tersinggung dengan ketidakpercayaan terhadap Shikamaru. Dia mengatakan kepada Amado untuk tidak menghiraukan kehati-hatiannya dan terus bicara lagi tentang rahasia yang Amado ketahui. Dia memberikan contoh kemampuan Shibai. Amado menjelaskan bahwa itu bukanlah ninjutsu atau senjutsu, melainkan shinjutsu, karena setara dengan keajaiban ilahi, yang menurutnya ninjutsu hanyalah sebuah tiruan untuk mencapai shinjutsu. Dia menjelaskan kemampuan dari Ishiki dan Code yang merupakan shinjutsu, dan termasuk karma. Shikamaru bertanya bagaimana Shibai bisa mati ketika karma memungkinkan seseorang untuk bangkit dan hidup selamanya.